bahwa semua yang dulu kita tidak mengerti, tapi sekarang Tuhan buat kita mengerti. Haleluya. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami datang kepadamu, sebab hanya kepadamu kami bersujud. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Haleluya. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur. Ada yang dapat kami berikan, semua milik-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, sebab segala yang telah Kau rancangkan, rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Ampuni kami ya Bapa, basuh dengan darah-Mu yang kudus ya Yesus Tuhan. Oh
pulihkan kami Bapa saat pagi hari ini. Kami mau bersujud, kami angkat jiwa hati roh kami angkat ke hadirat-Mu. Terima kasih, tak ku mengerti, Kau buat semuanya Tuhan, indah pada waktunya. Dalam segala keadaan kami mau bersyukur ya Bapa. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami percaya di balik semua yang kami alami ada rancangan Tuhan, ada kehendak-Mu yang mulia, yang walaupun kami tidak memahami, tapi kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami Bapa. Sebab itu kami bersyukur, kami mau bawa jiwa kami hanya ke hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Saya minta Pak Wid akan berdoa buat sharing kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pagi-pagi ini anak-anak-Mu semuanya ini Bapa di surga merespon kedatangan Tuhan. Karena Engkau-lah Bapa yang mengajak kami agar kami bersekutu pada saat pagi-pagi hari. Karena Bapa di surga Engkau mempersiapkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bahwa Engkau mau berperkara ya Tuhan sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah lepas. Engkau sendiri yang berfirman bahwa Engkau tidak membiarkan kaki kami goyah. Karena Engkau sebagai penjaga tidak pernah terlelap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai Bapa di surga untuk mendengar firman-Mu Bapa. Persiapkan diri kami agar firman yang ditabur saat ini melalui hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan, itu bukan dirampas oleh iblis, melainkan itu masuk di dalam pikiran kita dan menjadi rema dalam hidup kita. Dan kami akan lakukan karena kami mau hidup di dalam firman yang kami dapat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Wid. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Pak Adam Glenn, puji Tuhan udah masuk juga. Oh, ada Pak Gus Amos, ya Pak Oto, Bu Farida, Bu Siska, Bu Lisa. Ya, pagi hari ini kemarin saya sempat berbincang singkat dengan Bapak Amos. Loh, kemana nih Pak Amos? Oh, sebelahnya. Ya, Pak Amos sudah siap untuk menyampaikan sharing singkat pagi hari ini. Shalom Pak Amos. Suaranya belum di... Ya, mana nih? Suaranya nggak kebuka. Oh ya udah, oke. Silakan. Pak Gus Amos. Ada yang mau di-sharingkan?
Belum terdengar suaranya. Nah, dikit lagi. Shalom. Halo. Shalom. Kayaknya ya, itu Sudah masuk, Bu. udah masuk ya? Ya, kayak tadi suaranya. Iya. Oke. Mungkin Eh, ada problem. iya, ini dari kemarin sudah kita coba cek gitu. Oke. eh, untuk mempersingkat waktu, kemarin hari ini siapa nih, Pak Bu Siska atau Pak Oto yang sudah ready ya? Saya Auto. Pak Oto, Auto. Pak Oto atau Pak Siska? Pak Oto dulu ya. Pak Aja, Oto udah auto. ready. Auto. Siska aja, saya baru capek. Pak Oto baru itu apa dia urus adiknya ya Pak Oto ya? Adik kandung Pak Oto ya? Iya, iya. Jenny, Bu Jenny ya? Paling gitu. Ah, Iya, ah. betul, paling gitu. Sekarang di mana? Di rumah berarti? Di rumah saya, karena belum ketemu penyakitnya yang benar, karena kan nggak bisa masuk rumah sakit kalau nggak ada penyakit, ketahuan penyakit yang sebenarnya apa gitu sakitnya gitu, Pak. Oh ya, nanti kita dukung dalam doa. Ya, hari Ya. ini juga Bro Adam juga lagi di rumah sakit, tapi dia bisa hadir nih di sini luar biasa, walaupun tidak terlihat oleh kita, tapi yang penting terlihat oleh Tuhan ya Bro Adam ya. Anda tidak pernah tidak terlihat oleh Tuhan. Tuhan selalu melihat kita. Amin. Jadi kita tunggu sharingnya Bro Adam. Setelah melewati ini semua, kita doakan ya, juga doakan, kita dukung Bro Adam nih, dan juga nanti kita doakan Jenny. Ya silakan Bu Siska, saya persilakan. Mohon maaf ini Pak Gus Amos suaranya nggak kedengar, coba saya cek sekali lagi deh sebentar Bu Siska. Pak Gus Amos. Ya, Pak Amos lah. Iya, saya memang udah kemarin sempat kita makan bersama-sama di gereja. Cuma ini kok nggak kedengeran suaranya gitu. Tapi nggak di-mute gitu. Iya nggak, itu sudah saya buka di sini. Oke, kayaknya nanti mungkin kita mesti bantu lagi. Saya sih udah minta tolong Gloria sebetulnya. Oke, silakan Bu Siska. Kita sudah di poin 5.13 menit pagi hari ini. Saya silakan Bu Siska untuk sharing singkatnya. Pagi semuanya, terima kasih. Saya absen 3 hari, baru hari ini Pagi, saya shalom. keluar lagi. Jujur saya belum terlalu belum siap untuk sharing hari ini karena mendadak. Saya cuman melihat bahwa keadaan sekarang ini semakin hari kan semakin kurang enak lah, terutama untuk orang-orang yang berbisnis. Terus juga untuk orang-orang, banyak sekali saya lihat orang-orang bisnis itu mengalami hal-hal yang mereka mengalami kerugian yang cukup banyak, bangkrut ya. Tetapi di balik banyaknya orang yang jatuh, banyaknya orang yang bangkrut itu, banyak banget juga pengusaha-pengusaha muda yang anak-anak yang umurnya masih belasan itu mereka berhasil dalam kehidupannya, terutama dalam membangun jaringan bisnis yang menggunakan online. Ya. Nah, sejujurnya sekarang ini keadaan dunia bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri, juga di negara-negara lain, bahwa persaingan bisnis itu semakin hari semakin banyak. Dan dunia perang online itu sekarang semakin menjadi-jadi. Saya lihat bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan,
kalau bijak mengamatinya, kita juga akan memperoleh keuntungan, kita juga bisa akan memperoleh kesiapan dalam menghadapi masa-masa ini. Saya tidak tahu ayatnya di mana, tapi saya ingat bahwa cerita tentang 7 tahun penderitaan dan 7 tahun kejayaan di zamannya Yusuf, mungkin saat ini juga akan dialami oleh kita semuanya. Nah, saat ini mungkin kesusahan-kesusahan itu terjadi dalam kehidupan kita-kita, terutama pengusaha-pengusaha mungkin yang mengalami hal seperti ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita yakin kalau dengan firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya merasakan sendiri, karena saya bergerak di dunia pendidikan, saya melihat bahwa sekolah pun saat ini juga gencar-gencarnya mencari peluang untuk sekolah itu bisa maju. Karena sekarang pun sekolah-sekolah, terutama yang sekolah-sekolah TK, itu banyak sekali sekolah-sekolah yang tutup. Bukan hanya sekolah TK saja, tetapi sekolah-sekolah besar pun juga mengalami hal kerugian-kerugian. Karena mereka invest di fasilitas sekolah yang besar, tapi mereka memiliki utang mungkin di bank, tapi mereka dengan pengurangan murid ini mereka akan mengalami kesulitan. Dan bersyukurnya kita yang anak Tuhan untuk saat ini kalau kita berpikir dengan yakin mengandalkan Tuhan saja, saya rasa kita juga sama dengan anak-anak Tuhan yang lain, mungkin seperti juga pebisnis-pebisnis yang anak-anak muda sekarang. Yang penting satu hal, kita harus bijak, harus kuat, harus jujur. Itu saja yang 3 hal itu. Harus kuat, harus jujur, ya, untuk menjalani hidup ini. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan kuat menghadapi keadaan seperti ini. Saya merasakan bahwa, terutama saya pribadi, selama ikut doa pagi ini, saya lihat 3 hari saya tidak mengikuti itu ada sesuatu yang hilang. Padahal saya jujur, kita mungkin saya yang ada di tempat ini mungkin beda gereja seperti saya juga dengan Pak Yos ya. Tapi saya merasakan bahwa doa pagi ini sangat-sangat membantu saya secara pribadi, karena saya merasa bahwa kalau saya sudah ketemu dengan ini, saya dengar firman dari Pak Yos, dari Pak Adi, dan sharing-sharing itu memberikan saya semangat untuk menjalani hidup ini. Nah, kesaksian saya hari ini adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang seperti juga pernah saya alami, yaitu saya reaktif pada masa COVID itu, tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana. Kita nggak usah sedih, kita nggak usah galau, kita nggak usah dengar apa kata orang, kita nggak usah dengar katanya siapa dan katanya siapa, tapi kita mungkin belajar memperhatikan diri, melihat diri kita. Apakah kita selama ini kurang dengan Tuhan, kita koreksi. Apakah saya selama ini walaupun saya sudah melayani, saya sudah mengajar dengan sebaik-baik, contohnya saya secara pribadi, saya sendiri sudah baik ya Tuhan, sudah begini, tapi saya masih kurang, ternyata apa ya? Nah, di balik kesulitan atau kesusahan yang kita alami, itu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Sedikit sharing dari saya, 7 tahun yang lalu, dari waktu anak saya, bukan 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, sebelum anak saya yang pertama, itu masuk di universitas, saya sebagai guru merasa tidak mungkin menyekolahkan anak saya di universitas swasta di Jakarta ini. Saya sama bilang sama Tuhan, Tuhan, saya titip 1 kursi untuk anak saya, untuk di universitas negeri. Saya tidak tahu Tuhan, universitas mana yang Engkau taruhkan buat universitas yang mana yang Tuhan akan berikan buat anak saya.
Dia sekolah di SMA Negeri 3 Tangsel. Di SMA negeri. Itu pun saya berpikir saya harus masukin dia di negeri supaya nanti untuk universitasnya saya bisa mendapatkan negeri. Saya sedih, ternyata pas dia waktu kelas 2 dia tidak mendapatkan kelas IPA. Padahal dia termasuk anak yang cerdas. Sebagai orang tua saya kecewa dan sedih. Tapi bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kita satu masalah, atau Tuhan itu tidak pernah memberikan kita satu percobaan. Kalau endingnya itu pasti Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa dan mujizat. Suami saya bilang, saya ajak ke sekolah, saya mau protes, tapi saya bilang jangan. Biar aja dia masuk IPS. Tapi saya yakin dia pasti bisa. Benar apa yang terjadi. Pada waktu dia masuk kelas 3 SMA, ingin memilih satu universitas, dia daftar. Dan yang bikin saya kaget dan sampai menangis terharu, dia diterima di suatu universitas di negeri, di Malang, di Universitas Brawijaya Malang, di mana universitas itu kalau menurut orang, itu universitas yang cukup dicari dan membanggakan. Di sana saya belajar, ternyata Tuhan itu punya rencana, punya ending yang baik. Dan saya harus mengeluarkan uang yang banyak dan kesanggupan saya. Nah, itulah yang saya alami. Nah, dari sharing ini saya melihat bahwa saat ini pun pada waktu kita mengalami hal yang seperti ini di tahun, kita mengalami kekeringan, kita mengalami sedih setengah mati. Mungkin ada yang mengalami COVID seperti Pak Adam. Kita nggak usah sedih. Yang penting kita harus kuat. Kita percaya dan pegang janji Tuhan. Bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Harus kuat. Saya rasa itu aja Pak sharing saya. Semoga bisa membantu. Memberikan semangat kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak ya. Ya, walaupun pengalaman hidup kita itu juga sesuatu yang bisa membangkitkan spirit bagi orang lain. Pak Wid nih nanti kita tunggu kesaksiannya karena belum lama Pak Wid juga melewati masa yang sangat sulit ya. Ya bahkan mungkin orang melihatnya udah hampir selesai. Ya, Pak Wid sendiri hampir menyerah kalau saya dengar dari kesaksiannya gitu. Tapi bagaimana firman Tuhan itu benar-benar menjadi kekuatan. Ya, artinya bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kita. Ya, karena itu ya kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah bukan artinya putus asa ya, tapi kita sadar betul gitu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi artinya maka itu betul sekali yang seringkali Pak Wid sampaikan kepada saya sebelum Pak Wid masuk rumah sakit waktu itu ya, bahwa kita harus fokus pada kerajaan Allah. Kita ini jangan punya sikap bahwa kita ingin memiliki dunia. Apalagi firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang mengasihi dunia berarti kita musuh Allah, seperti itu. Nah, berapa waktu yang lalu juga saya sharing juga di tempat ini ya, waktu kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan dimampukan mengucap syukur walaupun keadaan yang menurut pikiran dan hati kita ini kita belum bisa terima gitu keadaan ini. Tapi karena kita ini milik Tuhan, maka kita dimampukan untuk bersyukur. Ya sudah, semuanya itu adalah Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera seperti yang disampaikan oleh Bu Siska beberapa waktu yang lalu. Betul tidak? Ya. Mungkin Pak Gus Amos sudah bisa suaranya, mungkin bisa sedikit memberikan komentar atau yang lain dulu juga boleh, silakan. Oke, Pak Gus ya, silakan Pak.
Pak Amos. Ya, puji Tuhan. Puji Pak Tuhan. Amos tadi udah mendengarkan, silakan mungkin bisa memberi komen. Tes, Di sini tes, ada sudah Pak. dengeran? Sudah dengar. Sudah. Ya, Pak Adam juga ada di sini. Pak Adam ada di sini juga, Pak. Ya, Ya. terima kasih. Malum, mungkin handphonenya harus diganti ini. Ya. Ya. Ya, sedikit saya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Siska. Ya, nggak mau kita memang hidup di dunia ini. Dunia ini ya seperti ini, mau nggak mau kita rutin sistemnya dunia yang seperti ini. Namun jangan lupa bahwa sesungguhnya kita ini ada hidup dalam sistem kerajaan Allah. Memang kita diberi kepercayaan di dunia ini, ya seperti Adam dan Hawa dipercayakan untuk mengelola alam semesta atau bumi ini. Namun Adam dan Hawa kehilangan kepercayaan itu, sehingga aresi yang sesungguhnya itu diambil alih kembali, disembunyikan oleh Allah, dan Adam dan Hawa dilempar ke bumi ini, yaitu dunia ini. Nah, dunia ini penuh dengan sistem segala sesuatu yang sudah ada. Kalau saya katakan dunia ini sudah ada dalam kendali antikris atau sistem dunia. Makanya Tuhan sendiri mengecam jikalau kita mengasihi dunia akan menjadi musuhnya Allah. Kalau kita mengasihi Allah menjadi musuhnya dunia. Itu sudah hukum kerajaan Allah seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, masalah di dunia ini, ya kita ambil undang-undang dasar kita, yaitu Alkitab. Nah, apa kata Alkitab, apa kata firman, itulah yang harus menjadi pedoman kita. Seperti tadi Bu Siska mengalami seperti itu. Semua itu sudah tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Nah, tentunya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu sudah mengatakan demikian. Jadi, kita harus membangun kekuatan kita di dalam kebenaran firman secara total, secara utuh, dan memang kita harus memberi warna yang berbeda di dunia ini dengan iman kita. Menjadi Kristen yang tidak sama dengan dunia, tapi menjadi Kristen yang sesuai dengan firman Allah, nilai-nilai kerajaan Allah. Ya memang nilai-nilai kerajaan Allah itu berlawanan dengan nilai-nilai dunia ini. Ya, saya rasa itu dulu, jangan kebanyakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gus Amos. Sebetulnya memang di Zoom ini kita timingnya cuma 40 menit. Nah, tadi saya udah mulai jam 5 kurang 5. Jadi sekarang udah kurang 9 menit. Sebentar lagi akan segera berakhir. Dia biasanya suka mati sendiri gitu. Nah, jadi masih ada waktu sedikit. Silakan yang mau menambahkan, mengkomentari atau memberi spirit kepada teman-teman. Bu Lisa kelihatannya udah pasang mic-nya. Silakan Bu Lisa. Salam, selamat pagi. Salam, ya. Saya cuma mau kekuatan buat Pak Adam, biar tetap semangat ya Pak Adam. Emang waktu pada saat kita kena kalau kita divaksin kedua itu memang itu lebih rentan Pak Adam. Tapi jadi, Pak Adam belum vaksin kedua, Bu Lisa. Baru mau. Iya. Ya, kalau vaksin kedua itu lebih rentan, imunnya lebih turun Pak Adam. Jadi harus lebih berhati-hati aja. Itu dan juga untuk Bu Siska, ya terima kasih untuk share firman-nya, itu akan menjadi kekuatan bagi
hidup saya yang terus penuh perjuangan. Kita tetap harus bersyukur, kita tetap harus memberkati apapun yang dalam Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu aja sih. Tuhan berkati. Amin. Bye. Ya, bye. Foto? Ada? Cukup. Ya, puji Tuhan ya. Tadi saya sempat teringat sih di dalam kitab Wahyu bagaimana sikap orang percaya seharusnya menghadapi kehidupan di akhir zaman ya, iman, hikmat ya, dan juga ketekunan dan ketabahan. Itu saya bagikan di kebaktian umum. Pak Wid, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup doa? Singkat, Pak Wid. Silakan. Belum dibuka, Pak Wid. Mic-nya belum dibuka. Ya. Belum. Belum, Pak Wid. Nah, udah. Ya. Lanjut. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Adalah kekhawatiran kita tadi itu, soal ekonomi, soal finansial, soal pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan bilang, tidak usah kamu cari itu dulu, karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak itu luar biasa. Bapak itu yang punya seluruhnya. Dia mampu melakukan segala hal. Itu yang pertama. Jangan khawatir. Saya bacakan lagi dalam Ibrani 13 ya. Ini lebih lagi menguatkan kita. Dalam Ibrani 13 menyatakan demikian. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau Tuhan nyatakan memberi kecukupan bagi kita itu pasti. Karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Soal apa itu? Soal kekhawatiran kita. Minum, pakai, dan rumah, keperluan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan itu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan. Tetapi syaratnya satu, Tuhan bilang, cari terus kerajaan Allah tiap hari. Dan kenapa kok Bu Siska ada satu kerinduan? Itu Tuhan yang membuat kerinduan itu sehingga Bu Siska menjadi haus, lapar dada. Dan hari ini salah satu waktu yang Tuhan berikan, kita semuanya ini bersekutu untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Sehingga Tuhan berkenan pasti dalam kehidupan kita. Dan seperti kata Pak Amos, tidak perlu khawatir Ibu, karena Ibu hidup di dalam sistem kerajaan Allah Tuhan, bukan sistem dunia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Sebelum kita akhiri, Bu Farida, ada tambahan sedikit? Silakan. Cukup Koyos, cukup jelas. Mari kita tutup saat ini bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Pak Gus Amos, terima kasih Pak Wid, semuanya, Bu Lisa, Bu Siska, Bu Farida, Pak Oto, dan Adam, dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Ya Bapak, kiranya pagi hari ini kami menangkap spirit yang Tuhan sampaikan lewat sharing, lewat firman Tuhan, supaya hidup kami terus fokus kepada kerajaan Allah. Dan kami percaya ketika kami fokus dalam kerajaan Allah, apapun yang kami terima saat ini, kami mampu bersyukur karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami percaya bahwa di balik semua yang kami alami, selalu Tuhan mempunyai satu rancangan yang indah di balik semuanya. Secara khusus buat Bung Adam, Tuhan, Engkau, Roh Kudus-Mu saja menjadi penghibur yang sejati, memberi kekuatan kepadanya, dan kami percaya Bung Adam akan segera pulih dan
kami bisa bersama-sama melayani kembali. Demikian juga untuk adiknya Pak Oto, Bu Jenny, Tuhan Engkau menjamah secara khusus, walaupun saat ini belum terdeteksi penyakit apa, tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus, bilut-bilut Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Tuhan Yesus, baik Bu Jenny maupun Pak Adam. Dan terima kasih buat sharing pagi hari ini, Bu Siska dan semuanya, Pak Gus Amos, dan apa yang kami terima, biarlah ini menjadi satu spirit untuk menjalani hidup pada hari ini, untuk melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang kami sebagai manusia, tapi dari sudut pandang kerajaan Allah, dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Kami terima segala berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Gus Amos, saya minta dengan hormat bisa doa berkat singkat sebagai penutup. Terima kasih. Nggak kedengaran Pak Gus Amos. Oke. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ambil spiritnya dari Tuhan, hiduplah untuk sungguh-sungguh dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Sampai berjumpa semuanya. Udah tinggal kurang 1 menit, 1 menit lah, kurang lebih lah. Ya, sampai ketemu besok, Pak Gus Amos, Pak Oto, ya siap-siap ini. Tadi hari ini belum, maaf Bu Siska, maaf. Besok nggak ada kan? Sabtu nggak ada ya? Enggak, ini besok kan masih Jumat, Pak. Iya. Ya, Jumat, Sabtu sama Minggu kita nggak ada, karena biar kita fokuskan ke ibadah gereja kita masing-masing. Ya, Bu Siska ya. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Koyos, besok semuanya. ada Koyos. Apa? Koyos. Ya. Besok ada. Ya, besok ada. Besok kan Jumat. Besok Jumatnya ini tanggal 2. Jumat Agung tetap pagi, kita tetap ada Jumat Agung. Ya. Amin. Amin. Tetap kita ada pagi, tetap ada. Cuma Sabtu Minggu kita tetap, karena Jumat Agung kan itu kan nanti kita ibadahnya pagi lah, jam 8 ya, yang di gereja kita. Di gereja lain saya belum tahu seperti itu. Ini sebentar lagi mati nih. Ya. Oke. Tuhan berkati. Ya, tangkap spiritnya dari Tuhan. Haleluya.